kita kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin ila anqal. Al-arifu, orang yang benar-benar kenal Allah, wali kekasih Allah. Maka gelarnya wali al-arif billah, yang kenal Allah. Wali la yazulu tiraruh, tidak akan hilang dari seorang kekasih Allah yang derajat arif. Arif itu dari kata arafa. Arif namanya ahli ma'rifah. Jadi kalau saya sebut ahli ma'rifah ya al-arif, bahasa kita ahli ma'rifah. Cuman ahli ma'rifah itu, ilmu ma'rifah itu kadang-kadang dientengin. Ahli ma'rifah ya arif, wali kekasih Allah, orang yang kenal Allah. La yazulu tiraruh, tidak akan habis dan tidak akan hilang rasa hajat dan perlu serta butuhnya kepada Allah. Wala yakunu ma'a ghairillah qararuhu, dan dia tidak akan punya keputusan kecuali akan ujung-ujungnya hanya kepada Allah. Jadi begini, orang yang arif billah makomnya harus makom yang musyahadah. Tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat adalah Allah. Tidak melihat gunung menjulang tinggi kecuali yang ada adalah kekagumannya kepada Allah yang menciptakannya. Tidak melihat lautan lepas kecuali lihat Allah. Bahkan tidak ada cacing di dalam tanah kecuali ingat Allah. Jadi semesta ini menjadikan dia ingat Allah. Arif billah. La yazulu tiraruhu, maka dia tidak pernah terputus rasa hajatnya kepada Allah. Nah, kita ini yang suruh lupa kepada Allah, kadang-kadang sudah ngentengin seolah nggak perlu kepada Allah kita ini. Ayo, doa saja kan, kalau sudah punya musibah lagi sakit doa Allah, Allah, ya kan. Anaknya mau ujian baru kita tahajud banyak biar anaknya lulus sekolah. Punya utang, wah minta ijazah kiai banyak-banyak agar tidak punya utang. Wah, ini gitu model-model dotnyeng lah bahasa kita ini. Ya, cepat hilang merasa hajatnya. Kalau sudah kaya lupa kepada Allah. Nah, ini kan model kita, dan semestinya nggak boleh begitu. Kita harus merasa bahasanya setiap saat kita punya hajat kepada Allah. Bahkan di saat dipenuhi, dia tidak merasa aman, karena bisa saja kekayaan yang Allah berikan hari itu bisa dicabut oleh Allah hari itu. Ada orang sehat segar bugar kok, langsung mati. Semoga panjang umur nih. Ada, ayo segar bugar, siapa menduga dia sakit? Masih ngomong, wah pantang suaranya. Atau sakit. Sehingga para kekasih Allah tuh tidak pernah dalam keadaan dia, para kekasih Allah selalu dalam keadaan dia tuh merasa perlu dengan Allah. Itu nggak pernah lepas itu semuanya. Kenapa? Zikirnya itu sudah sempurna betul. Jadi pertama dia ingat kepada Allah dan pikirannya jalan hidup. Selama ini kalau kita itu akan sadar kalau kita merenungkan, karena merenung baru sadar. Kalau mereka tidak ada nikmat yang Allah berikan kepadanya kecuali menjadikan dia ingat Allah, lalu waspada dengan nikmat. Agar nikmat tidak hilang maka dia bersyukur. Lihat, diberi kesehatan, sholatnya banyak sampai kakinya bengkak baginda Nabi. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau sholat sampai seperti itu? Bukankah kau sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Maksudnya kau tidak punya dosa, pangkatmu tinggi, tempatmu surga, kenapa kau seperti itu ibadahmu ya Rasulullah? Fala akunu abdan syakura, apakah enggak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Loh, di saat diberi karunia semakin ingat kepada Allah, enggak lupa sama sekali. Diberi kesehatan, ingat kesehatan dari Allah. Kalau kita kan sering lupa, diberi kesehatan lupa. Sakit saja megang tasbih terus, Allah Allah Allah. Dan saya pengalaman, saya ini kelas-kelas saya kayak begitu. Nah, yang ngurusi pondok saja giliran Masya Allah bangunan nggak jadi-jadi ingat Allah, tapi kalau nanti bantuan lancar lupa kepada Allah. Lah ini kan model-model.
Ayo, sama kurang lebih lah kita sama-sama belajar kita sekarang ini. Tapi kalau arif billah nggak bisa lepas dari Allah. Dia akan berpikir nafas yang selama ini dihembuskan menjadikan dia semakin kuat imannya kepada Allah. Coba saja nafasku, nafasmu di stop setengah jam saja sama Allah, langsung seluruh keluarga kita heboh semuanya. Setengah jam nggak bernafas abah, Umi setengah jam nggak bernafas, anakku setengah jam nggak bernafas. Apa yuk? Setengah jam saja nafas stop oleh Allah. Ini kan imdad, pemberian dari Allah, kita terus bernafas. Ingat, motor itu bisa berputar terus rodanya karena dikasih pelicin itu yang ada di dalamnya. Laker itu kasih pelicin dari di sini. Itu kan dikasih, kalau enggak dikasih lagi kan begitu. Lama kering, kasih lagi. Ini matamu, mataku ini kalau enggak dikasih pelicin sama Allah, lecet itu kedip-kedip gini nih. Alhamdulillah dikasih pelicin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat Allah, kita perlu kepada Allah yang memberikan ini semuanya. Apa sih enaknya makanan yang ada di hadapan kita kalau Allah tidak menjadikan kita lapar? Bukankah lauk yang paling enak namanya lapar? Ayo coba. Wah, enak ini sate, soto, apalagi yang toto, macam-macam jajar. Tidak ada lapar, ya nggak makan, susah. Subhanallah. Nah, ini arif billah maksudnya apa? Seorang hamba itu hendaknya selalu begitu, merenungi dirinya sampai kepada kesadaran bahwasanya dia selalu perlu kepada Allah. Itu arif, selalu merasa perlu hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segalanya, baik berkenaan tentang dirinya atau anaknya lagi pergi, dia perlu bantuan Allah untuk melindunginya. Kita memasukkan sesuatu ke mulut kita. Kalau lemari dimasukkan ke rumah, ya sudah selesai, jadi lemari, biarkan saja, nggak usah dikeluarin lagi. Tapi kita ini sibuk memasukkan sesuatu, kita milih makanan macam-macam. Coba kalau tidak dikeluarkan oleh Allah, penyakit. Untuk bisa buang angin saja bayar tuh ke rumah sakit tuh. Orang nggak bisa buang angin, wah bengong dia. Subhanallah, pergi ke dokteran sebanyak kasih obat, tatanya buang angin, senang semuanya. Subhanallah, berapa juta itu? Allah, kita perlu merenung ini. Kalau arif billah selalu merasa dia punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh, jadi kalau bisa makrifat kita itu senantiasa, tidak terputus-putus. Sehingga kalau orang sudah sampai kepada Allah itu kedekatannya kepada Allah bukan karena suasana. Nggak beda apakah dia dalam keadaan cukup atau tidak cukup, ya sama. Kan ada kelasnya orang di saat diberi Allah kekayaan rajin ngaji, giliran mulai kurang berhenti ngajinya, atau sebaliknya waktu melarat Masya Allah ngaji naik sepeda engkol, datang giliran dikasih mobil nggak pernah datang ngaji. Ada model begitu. Ayo kita melihat. Dulu Masya Allah masih susah kerjaannya tuh, hadir terus di majelis taklim, pakai sepeda, Masya Allah, kagum kita. Tatanya rezekinya kebuka, punya sepeda motor, jarang kelihatan sudah. Apalagi pakai mobil, setahun sekali ketemu kiainya hari raya. Tapi ada sebaliknya orang, waktu kaya rajin ngaji, rajin belajar, rajin ibadah, giliran barat lemah, malas ibadahnya. Nah, berarti dia belum terus menerus, masih yazul, belum arif. Kalau arif, orang yang kenal Allah sesungguhnya, la yazul tiraruhu, dia senantiasa punya hajat kepada Allah. Maka di saat diberi oleh Allah sakit, ingat kepada Allah. Di saat diberi oleh Allah nikmat, ingat punya hajat kepada Allah. Nikmat bagaimana ingatnya? Butuhnya kepada Allah, hajatnya kepada Allah. Tidak diberi nikmat, hajatnya kepada Allah untuk menjaga nikmat tersebut.
Diberi Allah karunia, alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Kau karuniakan kepadaku kesehatan ya Allah. Rizki melimpah ya Allah. Jaga ya Allah. Kan hajat kita. Kalau gak dijaga, curi maling, ternak mati, perkebunan kena wereng. Ayo, mau apa? Gampang, semalam beres. Kita pernah nanam padi, kan pondok dulu kan ada padinya. Kemarin sore kita ngelihat, subhanallah sudah menguning begitu. Cuman tetangga sudah pada panen, kita panennya terakhir. Ini nyata di pondok, di belakang. Besok paginya saya ngelihat, duh, kok padi sudah pada nggak ada, habis semuanya, ajib. Semalam, sampai kita mau ada nyuri kali, oh, enggak. Orang mau buya, semuanya sudah pada panen, itu yang habisin tikus. Semalam dia habis sama tikus. Pondok ini nyata, ini saya ngelihat, ajib, subhanallah, hebat, luar biasa kalau menghabiskan ya. Rezekinya tikus. Tikus habis padi, kan panen semuanya, kiri kanan panen, kita belum panen, terlambat. Kemarin masih kelihatan padinya, malamnya sudah habis semuanya. Semula kita suudon, astagfirullah, suudon kayak dicuri orang. Tapi curi orang kok motongnya nggak rapi, kata yang bawa ini. Kalau orang kan pangkas begini. Allah, kita kembali luar biasa kalau Allah ingin mengambil begitu cepatnya. Bahkan itu kalau orang pun nggak bisa secepat itu, malam itu nggak beres. Tikus, pst, habis semuanya. Dan banyak kisah-kisah semacam itu. Loh, yang jaga siapa? Allah. Maka dari itu seorang arif billah ini loh, la yazul, tidak akan hilang selamanya. Tidak akan hilang selamanya hajatnya kepada Allah. Bahkan semakin diberi Allah, semakin dia punya hajat. Jadi halahnya halat tiror. Halat tiror, keadaan-keadaan yang terus perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat diberi oleh Allah hidayah, sampai di saat diberi oleh Allah amal ibadah, sampai diberi Allah karamah, takut mereka. Diberi Allah kelebihan, bisa begini. Anggap saja bisa terbang di awang-awang, berjalan di atas air. Dia nangis bingung, ya Allah. Apakah pantas aku seperti ini? Jangan-jangan ini adalah istidraj darimu ya Allah. Jangan-jangan ini ujian darimu ya Allah. Mikir. Kalau wali palsu kan keramatnya orang diaku nih, gara-gara kurang ajar sama saya itu, lihat. Kualat tuh. Kiai wali bikin kualat. Kalau para kekasih Allah tidak. Diberi Allah kelebihan malah takut. Khawatir masuk ilalah istidraj. Ittirar. Inilah kekasih Allah SWT. Makanya kan ada jaminan dari Allah. Yang merasa takut di dunia maka tidak akan takut selamanya di akhirat. Takut di sini bukan suasana yang tidak nyaman, tidak indah. Oh, enggak begitu. Takut di sini, takut kepada Allah itu jangan dianggap seperti orang takut dari harimau Allah berlari. Enggak. Kalau takut kepada Allah semakin mendekat. Beda. Kalau kita takut sama ular, lari. Sama harimau, lari. Tapi kalau takut kepada Allah, mendekat, semakin mendekat kepada Allah. Nah ini loh, suami yang takut kepada Allah semakin baik kepada istrinya. Urusan suami istri, hei suami, hei kaum laki-laki, kawam, tanggung jawab, gini. Semakin takut kepada Allah, semakin lembut. Istri, imammu. Kalau istrinya semakin takut kepada Allah, semakin kuat pengabdiannya. Lagi itu bu. Dengan sesama manusia, lihat, awas, takutlah kepada Allah. Ittaqullah fi, dalam urusan bertetangga, baik sama tetangga. Jadi dia berbuat baik dengan tetangga karena takut kepada Allah, takut hukuman Allah. Indah setelah itu semuanya. Jadi jangan dianggap kalau merasa takut kepada Allah begini menjadi orang yang mukanya suram terus, itu kan takut sama hantu, suka nonton film horor itu. Ini dengan Allah Jalla Jalla, yang Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Perkasa, yang Allah Maha Kuasa untuk menyiksa siapapun dari hambanya. Sehingga rasa takutnya kepada Allah akan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Nah, seorang arif billah yang kenal Allah ya begitu keadaannya. Keadaannya seperti itu, selalu dihubungkan dengan Allah. Ittirar, punya hajat. Hajat, merasa hajat kepada Allah, hajat panjangan umur, hajat memberikan nafas, hajat. Semakin
Semakin besar kesadaran akan hajatnya kepada Allah, itu artinya semakin tinggi pangkatnya seorang hamba. Karena semakin besar rasa kesadaran hajatnya kepada Allah, semakin besar rasa penghambaannya kepada Allah. Dan semakin seorang hamba merasa sebagai seorang hamba, semakin tinggi di hadapan Allah. Ya, seperti itu. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Qarar itu adalah keputusan akhir. Kita boleh keputusan akhir, artinya apa? Allah nggak pernah lepas daripada keputusan yang ia ambil. Biarpun secara akal dia menggunakan akal kecerdasnya, tetap ujung-ujungnya Allah. Misalnya apa? Coba motivator yang tidak kenal Allah, kamu pasti bisa. Hebat tuh. Wah, kamu pasti bisa. Pasti bisa. Insya Allah. Jika Allah mengizinkan gitu dong. Ente pasti bisa. Serem banget deh. Pernah ikut motivator? Pasti bisa. Bisa. Kalau enggak, Arif bilang enggak berani memastikan begitu. Bahkan dia tidak berani memastikan kalau aku bakal selamat sampai langkah berikutnya. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib arif billah yang sesungguhnya. Beliau seandainya diberikan kepadaku pilihan antara dua, mati di depan pintu dalam keadaan mati syahid, atau di depan pintu kamarku dalam keadaan mati Islam. Mati Islam itu biasa, selamat, istimewa, masuk surga. Tapi kalau mati syahid, istimewa, pangkatnya tinggi. Imam Ali dalam keadaan sakit misalnya, di dalam kamar, berarti yang dilewati pintu kamar dulu, pintu rumah. Dari kamar, pintu kamar lebih dekat, pintu rumah sana. Seandainya suruh milah, ya Ali kau keluar, pilih mana? Mati di depan pintu kamarmu mati dalam keadaan Islam, atau mati di sana dalam keadaan mati syahid? Dia mengatakan, aku milih mati dalam keadaan Islam di sini, di depan pintu kamar. Kenapa? Aku tidak tahu dalam perjalananku dari pintu kamar ke pintu rumah, apakah aku masih punya iman, apakah masih hidup. Jangan-jangan Muslim masuk Islam sudah tidak ada. Jadi khawatir, nggak pernah dia merasa aman, imanku hebat, nggak bakal dicabut. Masa khawatir dicabut oleh Allah? Makanya kalau orang khawatir dicabut, berarti dia akan hati-hati. Imam Ali beliau itu, siapa beliau? Imam Ali bin Abi Thalib, Imamu Ahlil Masyariq wal Magharib, Imam Khalifah yang keempat, sangat dicintai Nabi, mencintai Nabi, menantu Rasulullah. Dari beliau Nabi Muhammad punya cucu istimewa, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Itu berasa takutnya urusan imannya itu. Dia pernah mengandalkan, wah aku pasti selamat, enggak. Makanya berhati-hati urusan. Makanya di hari ini ada orang ngentengin urusan keimanan, ngomong ceplas-ceplos seenaknya, seolah-olah sudah surga milik dia, seolah-olah dia lebih hebat daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya hati-hati urusan keimanan, urusan akidah, jangan ngomong asal, hati-hati. Urusan agama, urusan Nabi, urusan Rasulullah, urusan Al-Quran, urusan syariat Nabi Muhammad, jangan main-main. Copot iman, neraka selamanya, hati-hati. Nah inilah yang harus dihadirkan. Makanya kalau sudah orang korornya kepada Allah, dia tidak akan main-main urusan ini. Semuanya di tangan Allah, kita tidak bisa. Tapi bukan berarti dia tidak berusaha, enggak. Dia berusaha pun setelah itu keputusannya Allah. Aku hanya menjalankan tugas untuk menampakkan kakiku di jalan yang Allah ridhoi. Ujung-ujungnya ada Allah. Maka tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang kekasih Allah tuh enggak pernah ngentengin. Hati-hati terus. Sebab kaidah orang hati-hati kan selamat. Kullun muyassaru lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan oleh Allah seperti apa tujuannya nanti. Kalau dia jalan ahli surga, akan diarahkan ke surga. Tapi pun demikian nggak boleh orang ngenteng. Kalau sudah dicabut jaminan selamat, oh enggak, hati-hati. Ada orang murtad. Dan kita pun tidak boleh meremehkan orang lain yang karena kemaksiatan yang ia lakukan, bisa jadi dia tobat sebelum mati. Nah, maka menjadikan korornya adalah ujung-ujung dengan Allah, korornya adalah dengan Allah, ini istimewa sekali. Iman, kekuatan iman.
kekuatan, koror. Kalau ditanya ujungnya, siapa yang menghidupkanmu? Allah. Siapa yang ngasih makan kepadamu? Allah. Tahu bapakku yang ngasih kasih. Tapi sadar, siapa yang beri, siapa yang ngasih nafkah kamu? Wasilahnya orang tua saya. Aslinya Allah. Itu sudah nyambung. Kalau kita kan enggak. Siapa yang mencukupimu? Alhamdulillah keluarga saya, Pak, saya, Pak. Kan gitu kita. Allah hilang sama sekali dari angan-angan kita kadang. Siapa yang biayai sekolahmu, Nak? Paman. Kan begitu ya. Tapi kalau Arif bilang ngomong paman langsung sambung melalui paman saya. Dari melalui paman saya. Ini loh kesadaran ini tuh spontan. Kalau kita kan renung dulu baru ditegur begini baru sadar kan gitu kalau kita. Kalau Arif bilang enggak. Siapa yang berikan kebahagiaan kepadamu? Suamiku. Suamimu. Allah. Nah gitu. Selalu nyambung pada Allah. Memang melalui manusia. Allah. Sehingga kalau bersyukur kepada manusia, syukur juga kepada Allah. Kembali kepada bab bersulmenya. Ada orang bersyukur kepada manusia, nggak bersyukur kepada Allah, nggak bersyukur. Sama, syukur kepada Allah, nggak syukur kepada manusia, nggak benar. Malam yaskurin nas, lam yashkurillah. Nggak syukur kepada manusia, syukur kepada Allah. Kenapa? Allah telah memilih manusia itu untuk memberikan kebaikan kepadaku. Berarti manusia pilihan Allah. Sehingga kita wajib bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita sesuai dengan martabatnya. Martabat tertinggi baginda Nabi. Martabat selanjutnya ayah bunda kita. Coba. Wajib bersyukur pada aniskurli wali daik. Orang tuamu bersyukurlah engkau. Nah ini urusannya syukur pada Allah. Tapi korornya ujung-ujungnya Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Korornya adalah di saat bermaksiat. Karena korornya Allah bermaksiat, ada ujung-ujungnya hukuman Allah. Tobat dia. Beribadah untuk siapa? Allah. Susah riak nanti. Allah. Itu korornya. Maksudnya apa? Selalu akhir pemahaman adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Enggak pernah lepas Allah. Kalau dia mendapatkan musibah, ada orang memberikan musibah, menjadikan dia tertimpa musibah. Ya memang dia boleh, kita boleh menuntut, boleh ini, akan tapi ketahuilah ujungnya Allah. Maka mudah baginya untuk mensyukuri nikmatnya, dan mudah bagi seorang hamba yang arif billah untuk sabar atas musibah yang Allah timpakan kepadanya. Allah memberikan musibah kepadanya dengan cara apapun, dia langsung faham. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah. Kalau Allah mencintai hambanya, diuji dia. Maka di saat diuji, enggak keluh kesah dia. Allah akan angkat derajatku. Biarpun kita enggak boleh minta ujian. Ya Allah, uji saya pengen naik pangkat, sombong banget ente. Enggak boleh. Tapi diajar oleh Allah kalau minta yang baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Biarpun minta perang pun enggak boleh. Ya Allah, kirimkan penjajah kepada kami biar saya merasakan perang. Oh, enggak boleh. Sok banget ente. Ya Allah, berikan saya sakit biar saya bisa sabar dapat pahala. Enggak, sakit dikit enggak sabar, kacau kau. Maka minta yang bagus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Itu yang di sini bahwasanya jadikanlah semuanya harus kepada Allah. Korornya, keputusan akhir adalah Allah. Dari perbincangan kita ujungnya Allah. Kita diskusi tentang ekonomi. Yang pakar ekonomi untuk menanggulangi problem-problem ekonomi lokal atau global atau macam-macam, what Islam yes, baik, kita usaha dan sebagainya. Semuanya setelah itu kita kembalikan kepada Allah. Nggak pernah sombong. Nggak pernah sombong dalam menjalankan tugas karena selalu membawa Allah di dalamnya. Itulah arif billah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu ingat kepada Allah di saat diberi karunia nikmat atau diberi oleh Allah ujian, dan semoga Allah menjauhkan kita dari ujian, dan semoga Allah selalu menjadikan kita hamba yang selalu ingat bahwasanya segala yang terjadi di semesta ini adalah dari Allah, sehingga di saat ada yang mengganggu kita pun kita mudah menata hati untuk bisa bersabar. Di saat diuji oleh Allah mudah bersabar karena itu dari Allah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari musibah dan berikan bagi kita kenikmatan
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menghantarkan kita, menyampaikan kita kepada makom yang luar biasa agung, yaitu makom ma'rifah al-arif billah, yang akan selalu merasa punya hajat kepada Allah tanpa terhenti dan tak terputus, dan yang akan menjadikan qararnya segala keputusannya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.